Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi bersama saya Ibu Lilit Mengsun, guru geografi di SMA Negeri 24 Garut. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kelas 11 Poros Maritim Dunia. Sebagai lanjutan materi sebelumnya, kita telah membahas tentang batas darat Indonesia. Nah, kali ini kita akan melanjutkan bagaimana batas laut Indonesia serta batas udara Indonesia seperti apa. Baiklah, kita akan mulai. Yang pertama, kita akan membahas tentang batas laut Indonesia. Oke, karena Indonesia itu negara kepulauan, artinya sangat penting untuk menentukan sampai mana batas wilayah perairannya. Ini akan mempengaruhi wilayah kedaulatan perairan Indonesia agar tidak ada warga negara asing atau negara asing yang dengan tanpa aturan bisa memasuki keluar masuk ke wilayah perairan Indonesia. Batas laut wilayah Indonesia ini telah disepakati dan dibuat oleh Dewan PBB atau dalam bahasa internasionalnya UNCLOS. Jadi wilayah batas laut Indonesia itu dibagi ke dalam tiga batas. Yang pertama coba kita perhatikan, ini Pulau Indonesia. Mulai dari paling barat Sumatera sampai dengan Papua. Yang pertama itu ada yang disebut dengan batas laut kontinen. Kontinen itu kan seperti yang kita ketahui bahwa kontinen itu sama dengan penamaan atau istilah untuk benua. Karena wilayah Indonesia itu negara kepulauan, artinya banyak daratan-daratan yang bisa kalian lihat ini sebagai pulau. Sebetulnya daratannya masih luas, hanya tertutup air. Jadi misalkan kita membayangkan perairan tidak ada, ini akan terlihat bahwa pulau-pulau di Indonesia itu lebih luas aslinya. Ini hanya yang muncul ke permukaan. Oke, kembali ke batas landas kontinen. Di manakah batas landas kontinen Indonesia? Itu ada di garis terluar setiap pulau Indonesia sepanjang 200 meter. Jadi 200 meter perairan dangkal yang di dalamnya masih batuan, artinya benua, itu punya atau hak Indonesia. Indonesia punya. Jadi di situ Indonesia bisa memanfaatkan sumber daya alamnya. Baik, yang kedua batas teritorial. Nah, sekarang ke teritorial. Tadi kontinen, sekarang teritorial. Kalau teritorial itu batasnya dari laut ketika surut itu ditarik 0 meter sampai batas 12 mil. 12 mil itu setara dengan 22, sekian kilometer. Nah, itu yang disebut dengan batas laut teritorial. Di mana Indonesia punya hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada, mulai dari sumber daya lautnya, tanahnya, itu punya Indonesia. Termasuk Indonesia juga memiliki hak lintas, hak lalu lintas. Jadi menyediakan jalur-jalur pelayaran baik secara tradisional atau nasional maupun internasional. Yang berikutnya ada yang disebut dengan zona ekonomi eksklusif. Kalian perhatikan, ini ada garis biru yang lebih tebal mengelilingi pulau Indonesia dari Sumatera ke Jawa, ke Nusa Tenggara, Papua, hingga ke Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan. Nah, itu yang disebut zona ekonomi eksklusif. Ketebalannya, kepanjangnya sebanyak 200 mil, jadi lebih luas daripada teritorial. 200 mil, 0 meternya dari manakah didapat? Berbeda dengan landas teritorial. Kalau zona ekonomi eksklusif itu ngambil garis pantainya dari batas teritorialnya gitu ya. Jadi lanjutan dari batas teritorial. Berarti tinggal dijumlahkan saja gitu antara teritorial dengan zona ekonomi eksklusif. Nah, inilah selain
kedaulatan daratan, Indonesia juga punya kedaulatan atas perairan. Di sini Indonesia punya hak untuk memanfaatkan sumber daya laut, baik yang ada di lautnya termasuk tanah dan batuan yang ada di dalamnya, misalnya minyak bumi dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi batas laut Indonesia seperti itu. Alangkah luasnya gitu ya. Indonesia selain punya daratan yang luas, pun punya lautan yang sangat luas. Baik, kita lanjutkan. Nah, selain batas darat, laut, ternyata setiap negara juga punya hak atas udaranya. Jadi, sama udara juga itu punya hak-hak masing-masing setiap negara. Nah, kita coba lihat ini merupakan batas udara Indonesia, di mana Indonesia memiliki hak atas udara dengan perhitungan ketinggiannya adalah jadi gini, dibagi dua, ada batas udara vertikal dan batas udara horizontal. Kalau batas udara vertikal itu berarti yang lurus ke atas, dari bawah ke atas, itu berhitungnya di daratan 0 meter sampai 110 km ke atas. Jadi itu punya hak Indonesia. Tidak boleh sembarangan pesawat-pesawat yang melintasi wilayah udara Indonesia tanpa persetujuan negara tersebut, gitu ya. Jadi ini kan dikhawatirkan ada yang perang, ada yang membawa senjata-senjata atau misalnya bom gitu kan. Jadi ini kita sudah dalam zona aman, zona tidak boleh sembarang orang atau negara lain keluar masuk ke wilayah udara, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana wilayah udara horizontal? Kalau wilayah udara horizontal Indonesia itu perhitungannya sama dengan perhitungannya sama dengan luas daratan Indonesia. Jadi 5, sekian juta kilometer. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan tentang lanjutan batas negara Indonesia, di mana kita sudah membahas tentang batas wilayah laut Indonesia dan batas udara Indonesia. Oke, jadi ini sangat penting ketika kita tahu sampai mana batas wilayah negara kita, biar kita bisa sama-sama menjaga gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.